datang dalam pembelajaran daring SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku, materi hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar keragaman permainan tradisional Indonesia pada muatan PPKN dan membuat ringkasan dari teks lisan pada muatan bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar pagi ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Anak-anak, selain keragaman yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, Indonesia juga kaya dengan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ada yang dilakukan secara perorangan, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Berikut ini, Ustazah akan berikan beberapa contoh permainan tradisional dan daerah asalnya. Yang pertama, permainan congklak dari Jawa Barat. Permainan congklak adalah permainan tradisional yang menggunakan satu bilah kayu dengan 14 lubang kecil berukuran sama pada bagian kanan dan kirinya, dan 2 lubang besar di ujung kanan dan kiri. 14 lubang kecil dibagi menjadi 2 bagian dengan 7 baris lubang pada kanan kirinya. Tiap-tiap lubang pada bilah kayu ini diisi 7 buah kuwuk atau sejenis rumah kerang yang sudah tidak ada isinya lagi. Kuwuk-kuwuk ini kemudian dijalankan oleh si pemain dan permainan akan berakhir atau mati bila kuwuk terakhir yang dipegang pemain masuk ke dalam lubang yang kosong. Contoh permainan yang kedua adalah permainan tali tanah dari Sulawesi. Permainan anak tali tanah atau juga dikenal dengan sebutan tali koko bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Di daerah lain, permainan ini diberi nama gobak sodor, sodoran atau galah asin. Ada 2 tim atau kelompok yang terlibat dalam permainan tali tanah. Contoh yang ketiga adalah permainan patok lele dari Sumatera Barat. Patok lele merupakan permainan asli Nusantara, tersebar di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta. Konon, permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Patok lele menggunakan 2 alat utama, yakni kayu kecil dan kayu panjang. Biasanya berukuran 2 kali dari kayu kecil. Kayu kecil tadi berfungsi sebagai anak, sementara kayu besar untuk pemukul. Permainan ini di daerah kita biasa disebut congkenek. Contoh permainan yang keempat adalah gobak sodor dari Yogyakarta. Gobak sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari 2 grup.
di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir semua mengenal permainan gobak sodor. Hanya di tiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda. Istilah gobak sodor dikenal di daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta. Di Kepulauan Natuna dikenal dengan nama Galah, sementara di Riau dikenal dengan nama Galah Panjang. Di daerah Riau daratan dikenal dengan nama Cakbur atau main belon. Sedangkan di Jawa Barat, nama permainan ini adalah Galah Asin. Di Makassar disebut asing dan di daerah Batak Toba disebut margala. Anak-anakku, itulah tadi beberapa contoh permainan tradisional di Indonesia. Sekarang untuk materi yang kedua adalah membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah uraian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Anak-anakku, langkah-langkah membuat ringkasan dari teks lisan adalah: yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalian mulai membuat ringkasan sebuah teks yang telah dibacakan oleh guru kalian. Namun pada hari ini karena pembelajaran tidak tatap muka, Ustazah akan memberikan contoh teks secara tertulis. Baiklah anak-anakku semua, sebagai evaluasi pembelajaran kita pagi ini, Ustazah akan berikan tugas pada kalian. Tugas yang pertama, sebutkan nama-nama permainan tradisional dari beberapa daerah di Indonesia selain contoh di atas. Kedua, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dari paragraf di samping. Yang ketiga, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran dengan bahasa kalian sendiri. Nah, anak-anakku, itulah tadi tugas kalian hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku semua belajar kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Tetap semangat dan bahagia. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.